Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual malam ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan kali ini terima kasih Mbak Ria dari tim SCC Upgrade ya, luar biasa support, ingin berbagi terkait tips trik menembus dunia kerja khususnya terkait dengan psikotes nih. Karena kemarin banyak yang japri bahwa salah satu kegagalan terbesar teman-teman pencari kerja nih, job seeker, itu di psikotes. Dan sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi dari Mbak Ria, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk agama Islam, kita akan membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah, Al-Fatihah. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, izinkan saya akan memperkenalkan Hafasa Academy itu apa. Hafasa Academy itu merupakan singkatan nama dari Hari Fatwa dan Salis, yang dimana Hafasa Academy ini terbentuk di bulan Agustus kemarin, dan salah satu layanannya itu kita memberikan free webinar. Free webinar, alhamdulillah untuk malam ini yang ke-11, dan kita rutin paling tidak itu seminggu sekali, insya Allah akan ada free webinar dengan topik yang berbeda-beda. Untuk layanan kedua, kita ada virtual class. Untuk virtual class-nya, kelas yang akan running per 1 Desember nanti itu ada kelas menulis. Jadi buat Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang ingin menjadi penulis, silahkan join di Hafasa Academy. Sedangkan untuk layanan yang terakhir, kita ada layanan konsultasi. Jadi untuk layanan konsultasi di sini kita ada 2. Untuk yang pertama, kita bagaimana mengenal diri sendiri melalui pendekatan neurological dominance, dan yang kedua, menggali potensi diri melalui coaching. Jadi secara umum itu 3 layanan yang ada di Hafasa Academy. Kita tidak usah berpanjang lebar, kita langsung saja mendengarkan paparan materi dari Mbak Ria. Silakan Mbak. Oh sorry, Baik. belum itu tak kenalin dulu nih Ya. CV-nya. Jadi Mbak Ria ini, sorry Mbak, ketinggalan tadi. Oke, jadi tak share aja ya langsung ya. Oke, udah kelihatan? Mbak Ria saat ini merupakan Chief of Talent Management Division, Engineering Career Center. Sejak Oktober 2017 sampai sekarang, ini kalau pengalaman-pengalamannya udah luar biasa ya. Career and Personal Development Coach. Ini pendidikannya dua-duanya di Gajah Mada ya, S1, S2-nya di Gajah Mada, dan ini ada sertifikasi-sertifikasi yang sudah beliau jalani. Secara umum seperti itu, dan nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Mbak Ria. Waktu dan tempat disilakan, Mbak. Terima kasih Mas Hari. Selamat malam teman-teman semua. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih hari ini berkesempatan ketemu teman-teman di malam hari, malam Sabtu ya, besok weekend di beberapa orang. Wah, dan teman-teman di sini ternyata di malam Sabtu juga kumpul 7:30, habis sholat Isya mungkin ya di beberapa tempat. Loh, di Jogja barusan nih tadi jam 7 lebih sedikit sudah azan Isya. Nah, semoga nanti teman-teman yang hadir malam ini saya doakan nanti proses seleksinya lebih lancar ya, lebih bisa mempersiapkan diri dari mulai tahapan awal seleksi administrasi sampai nanti di tahapan akhir ya, di interview direksi maupun OJT-nya. Oke, nah hari ini yang akan kita bahas adalah terkait bagaimana sih menyiapkan diri menghadapi psikotes. Nah, tadi sudah diceritakan sama Mas Hari ya, bahwa banyak nih yang merasa job seeker itu kegagalan terbesar persentasenya adalah di psikotes. Sudah merasa pede mengerjakan atau bahkan mungkin terlalu cemas mengerjakan dan akhirnya
kok nggak dipanggil-panggil ya setelah psikotes. Nah, percayalah teman-teman, ketika teman-teman banyak yang merasa persentase kegagalan terbesar adalah di psikotes, itu juga yang menjadi stres tersendiri bagi rekruter atau tim seleksi di perusahaan. Karena bayangkan ya, saya dulu juga tuh ketika menjadi tim seleksi di perusahaan, begitu ngelihat wah kandidatnya banyak nih, happy ya, karena kita bisa milih yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Begitu kandidat itu di psikotes dan bergugurannya cukup banyak, nah kita mulai stres tuh pada saat itu. Waduh, ini psikotes saja gugurnya udah banyak, belum lagi nanti masih tahap interview dan lain-lain. Nah, oleh karena itu nggak ada salahnya untuk kita lebih mengenal diri dan mempersiapkan apa sih yang perlu disiapkan dalam menghadapi proses seleksi khususnya psikotes. Gitu ya, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Dan nanti di akhir sesi, setengah akhir lah ya dari sesi, akan saya ajak teman-teman untuk ngerasain nih psikotes tapi yang online gitu ya, yang nantinya tujuannya untuk biar teman-teman tahu nih, oh kondisi diri saya saat ini seperti ini. Nah, gambarannya itu seperti kita sedang bercermin. Jadi kalau kita mau menghadapi proses seleksi tidak hanya bercermin melihat penampilan fisik, tapi penting juga teman-teman bercermin melihat potensi yang ada di diri sekarang ini. Oke ya, nah tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Hari Kuswanto dari Hafasa Academy. Perkenalkan nama saya Ria Aprilia, teman-teman silahkan panggil saya Ria. Boleh pakai Mbak, boleh pakai Kak, silahkan. Tapi tolong jangan pakai Bu ya, biar kita bisa lebih enak dan rileks ketika diskusi. Harapan saya nanti teman-teman akan banyak diskusi aja, sehingga saat saya pemaparan materi, silahkan banget begitu terpikir ada pertanyaan, boleh banget untuk dituliskan di kolom chat to everyone, biar nanti bisa kita bahas. Oke, nah saat ini saya di ECC, upgrade.id, begitu, sebagai trainer, konselor, asesor juga di sana, dan sempat juga di bagian seleksi ya di sebuah perusahaan manufaktur. Oke, nah sebelum kita melangkah ke materi gitu ya, sedikit pengenalan apa sih sebenarnya upgrade.id. Jadi di upgrade.id kalau teman-teman pernah buka websitenya, itu isinya info lowongan dan melaksanakan proses seleksi. Jadi beberapa perusahaan kita kerjasama untuk melaksanakan proses seleksi. Nah, kemudian juga di sana ada konseling karir, teman-teman bisa akses. Ada yang secara gratis begitu, bisa juga training dan online assessment. Nah, online assessment ini yang nanti juga akan kita cobakan secara langsung, karena teman-teman kan jaraknya berjauhan ya, maka akan enak kalau assessment-nya via online. Kita manfaatkanlah kemajuan teknologi digital saat ini. Nah, karena kita mau menghadapi proses seleksi, maka kita perlu tahu dulu nih, apa sih prinsip yang dipegang dalam menghadapi proses seleksi. Jadi prinsip proses seleksi adalah tentang menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Putting the right person in the right place. So, dalam proses seleksi bukan dicari yang terbaik, tapi yang paling tepat. Nah, sehingga kalau teman-teman bayangkan ya, misalnya nih kita ngetes 1000 kandidat. Kita butuh 100 orang. Modelnya bukan kita ranking kemudian kita cari 100 terbaik, bukan, tetapi tetap kita cari mana yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang kita sediakan begitu. Nah, jadi kadang-kadang dari 1000 kandidat butuhnya 100 orang, yang tepat bisa jadi cuma 50 atau 40 gitu ya, nggak nyampe 100 begitu. Nah, itulah yang kenapa teman-teman walaupun misalnya merasanya sudah oke, tetapi ternyata tempat itu bukan tempat yang tepat atau pekerjaan itu bukan pekerjaan tepat buat teman-teman. Nah, PR-nya kan berarti sekarang mesti tahu nih kita itu orang yang seperti apa dan tepat untuk lowongan yang seperti apa atau pekerjaan yang seperti apa. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah kecil hati ketika mau saya sudah apply di mana-mana. Saya sudah psikotes berkali-kali, tapi kok nggak lolos-lolos. Apa yang salah dengan saya? Sering banget saya ketemu teman-teman yang konseling seperti itu gitu ya. Apakah ada sesuatu yang buruk gitu ya di pribadi saya sehingga saya nggak lolos psikotes? Biasanya yang terjadi bukan karena ada sesuatu yang salah gitu dari diri kita, tetapi memang belum cocok aja dengan tempat yang kita lamar atau yang kita tuju. Nah, oke. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh perusahaan, kenapa harus pakai psikotes dan beragam proses seleksi lainnya?
Sebenarnya simpel aja sih, hanya ada 3 hal utama gitu yang dicari. 1, memastikan kandidat tersebut bisa kerja atau enggak. Nah, bisa kerja atau enggak ini kita biasanya lihat dari pengalamannya, pendidikannya, terus kemudian keterampilan yang dimiliki, begitu ya. Maka pastikan teman-teman menampilkan semuanya di CV. Nah, itu juga kadang-kadang ada juga perusahaan yang ada tes kemampuan teknisnya. Nah, itu juga sekali lagi untuk melihat apakah orang ini nantinya punya kualifikasi minimal, sehingga dia akan mudah dan bisa bekerja dengan baik nantinya. Hal yang kedua, mau kerja atau enggak. Nah, kalau mau kerja atau enggak ini kaitannya sama motivasi. Ini juga yang kita lihat di psikotes tuh. Motivasi kerjanya seperti apa? Motivasi berprestasinya seperti apa? Apakah orang ini butuh dorongan yang kuat gitu untuk mengerjakan sesuatu atau dia bisa mengelola pekerjaannya sendiri? Nah, ini penting untuk kita tahu gitu ya, agar bisa ngerti seberapa cocok nih orang ini menempati posisi yang kita buka. Contoh misalnya, posisi MT atau manajemen training, ini kan biasanya posisi yang legendaris ya, yang punya banyak penggemar gitu, karena terbuka untuk semua jurusan. Nah, posisi MT kan nantinya akan ditempatkan sebagai leader. Maka kalau dia kemampuan atau keinginan berprestasinya kurang, akan sulit nantinya ketika menempati posisi leader. Padahal leader itu justru dia yang harus mendorong timnya untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. So, penting banget seorang leader atau seorang MT, kita akan lihat juga hasil psikotesnya motivasinya seperti apa. Oke, kemudian sesuai dengan budaya perusahaan. Nah, ini kaitannya sama value atau nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Kalau teman-teman saat melamar pekerjaan melakukan riset yang cukup terhadap posisi dan perusahaan yang teman-teman lamar, biasanya di website perusahaan tuh sudah ada tuh value perusahaan atau nilai yang diyakini oleh perusahaan. Nah, perusahaan ketika mencari kandidat juga akan melihat kandidat-kandidat yang kira-kira cocok dengan value perusahaan tersebut. Contoh misalnya, perusahaan X, dia punya value teamwork. Salah satu value-nya teamwork misalnya. Nah, teman-teman ternyata nggak biasa bekerja tim, tapi lebih suka individualis. Nah, artinya akan menjadi kurang cocok begitu. Nah, hal itu juga yang kita lihat dan kita pertimbangkan. Nantinya ketika kurang cocok, saat teman-teman beradaptasi dan masuk dunia kerja, sama-sama tersiksa. Teman-teman nggak bisa berkontribusi optimal, jadi perusahaan tidak menerima kontribusi optimal, dan teman-teman juga tidak enjoy dalam menjalani. Nah, daripada sama-sama tersiksa, ibaratnya orang pacaran ya, kalau nggak cocok ya nggak usah dilanjutin gitu. Nah, itulah kenapa beberapa teman-teman mungkin tidak lolos di tahapan proses seleksi. Nah, untuk melihat 3 hal tadi, maka ada beberapa tahapan secara umum ya, karena di perusahaan masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri, jadi bisa jadi berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Secara umumnya ada tahapan awal nih, tahapan administrasi, di mana CV dan lamaran kerja teman-teman itu menjadi brosur dirimu, yang kemudian akan dilihat seberapa menariknya oleh perusahaan. Kalau lolos dari situ, biasanya teman-teman baru dipanggil psikotes. Nah, ada perusahaan yang menempatkan psikotes di awal, ada juga perusahaan yang menempatkan psikotes di akhir. Sekali lagi, ini tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi nggak usah heran atau bingung, kok saya langsung interview Mbak waktu naruh lamaran? Nggak masalah juga. Oke, kemudian kalau lolos psikotes, atau ada juga yang psikotes plus tes kemampuan teknis, ada juga yang psikotes plus TPA, tes potensi akademik, dan lain-lain. Nah, kalau lolos itu biasanya akan diinterview atau diwawancara oleh HR atau psikolog. Nah, kemudian kadang berdua dengan usernya, kadang sendiri-sendiri. Dan di beberapa posisi, di beberapa perusahaan, setelah interview bersamaan dengan interview, ada juga proses yang namanya LGD, atau Leaderless Group Discussion. Ini diskusi kelompok untuk memecahkan sebuah case atau masalah. Nah, disitulah nih kemampuan komunikasi teman-teman bakalan dilihat banget. Makanya tadi di awal Mas Hari udah menyampaikan, ayo dong, tunjukkan dirimu, tunjukkan kemampuan komunikasimu, karena itu juga salah satu hal yang dinilai dalam proses seleksi. Jadi belajarlah berkomunikasi dari hal-hal sehari-hari, termasuk dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Oke ya, biar nanti ke bawah dan jadi lebih lancar nih saat
komunikasi di interview maupun saat diskusi kelompok. Kemudian kalau lolos dari situ, biasanya ada medical check up, yang dicek apa aja juga beda-beda, ada yang ceknya keseluruhan banget, dari mulai fisik sampai ke dalam-dalamnya, jantung, paru, USG, dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang cukup tes-tes tertentu. Nah, kemudian seberapa relate-nya, seberapa dibutuhkannya, kayak tadi ya contoh pertanyaannya Mas Riki, bagus banget ketika ada potensi dulu pernah TBC, tapi sekarang sudah sembuh, gimana tuh? Ya tergantung, nanti dilihat posisinya ada di mana gitu ya. Kalau posisinya ternyata rawan dan butuh orang-orang yang memang betul-betul fit, maka biasanya tidak diloloskan. Tetapi ketika administratif, biasanya ada pertimbangan khusus. Nah, jadi setiap tes itu sebenarnya tergantung apa sih posisi yang dicari. Sekali lagi, yang dicari adalah yang fit ya, yang cocok begitu, bukan yang terbaik. Kemudian ada interview direksi biasanya setelah itu. Baru habis itu penempatan, orientasi atau OJT, lalu teman-teman akan ada project tertentu yang perlu diselesaikan, lalu pengangkatan. Nah, macam-macam nih ya prosesnya, agak cukup panjang ya teman-teman ya. So, harus menyiapkan amunisi sebaik mungkin. Lalu bagaimana diproses selama masa pandemi ini? Kesempatan masih ada teman-teman, tetapi memang tidak sebanyak dulu, sehingga teman-teman perlu untuk tidak menunjukkan hal yang biasa-biasa aja, melainkan mulai menunjukkan dirimu yang luar biasa, effort yang lebih. Karena kita saat ini bersaing tidak hanya dengan sesama fresh graduate aja, tetapi juga dengan yang experience, atau yang dengan yang pengalaman yang sudah bekerja, tapi dia akhirnya dirumahkan. Nah, saingan kita jadi banyak nih. So, nggak cukup dengan usaha yang gitu-gitu aja, oke ya. Nah, di awal tetap ada apply online ya. Kalau sekarang kan kita mulai sangat membatasi kumpul-kumpul yang skala besar gitu ya. Jadi psikotes pun online, interview dan LGD pun sudah mulai mengarah ke online di beberapa tempat begitu. Walaupun mungkin akan ada juga nih beberapa perusahaan yang masih mengadakan secara offline tetapi sudah mulai terbatas dan ada protokol kesehatan yang ketat yang perlu diikuti di sana. Kadang-kadang kan merasa nggak mantep gitu ya kalau nggak ketemu langsung. Nah, biasanya di tahap-tahap tertentu teman-teman akan tetap diminta untuk datang ke perusahaan dan bisa menampilkan diri aslinya begitu ya di hadapan para rekruter. Oke, nah sebenarnya psikotes itu apa sih? Nah, psikotes itu gampangnya adalah sebuah alat yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan situasi atau gambaran diri teman-teman dalam hal perilakunya, kemampuannya, dan karakteristik lainnya. Tujuannya apa? Kok dikumpulkan dan diintegrasikan? Untuk mendapat diagnosis yang tepat dan menampilkan rekomendasi yang terbaik. Kok ada diagnosis segala tuh gimana sih gitu ya? Biasanya hasil rekomendasi itu yang keluar dalam hasil proses psikotes itu antara disarankan atau sangat disarankan gitu ya, dipertimbangkan, kemudian kurang disarankan atau tidak disarankan. Biasanya ada rekomendasi-rekomendasi itu. Nah, psikotes ini sebenarnya tidak hanya dilakukan saat proses seleksi aja. Jadi teman-teman besok misalnya sudah masuk kerja pun, akan ada tahapan lagi teman-teman dilakukan psikotes lagi saat sudah menjadi karyawan. Biasanya untuk kepentingan potensial review. Kemudian kalau mau naik jabatan nanti juga ada proses lagi. Jadi psikotes itu bukan hal yang hanya sekali ini kita hadapi gitu ya, sepanjang hidup cuman hanya untuk seleksi aja, enggak. Tapi memang manfaatnya atau kegunaannya ada di beberapa level kita. Termasuk juga yang bukan seleksi pun ada ya, misalnya ada kasus klinis gitu ya, ada kecemasan tertentu ya, biasanya juga bisa kita perlukan psikotes untuk lihat potensi diagnosanya apa sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat juga. Oke, nah kenapa sih kok perlu ada psikotes? Kalau berdasarkan Johari Window itu salah satu teori kepribadian yang menyebutkan bahwa kepribadian manusia itu seperti 4 jendela. Jadi kita punya bagian diri yang public self. Kita tahu, orang lain tahu. Contohnya seperti apa? Ya seperti bagaimana kita menampilkan dan bersikap
sehari-hari. Apa yang kita tampilkan di sosial media, apa yang kita tampilkan di pergaulan sehari-hari, itu masuk ke public self. Contoh nih, misalnya ya, saya pakai jilbab warna biru, ini kan saya tahu, teman-teman juga tahu. Nah, itu contoh public self, gitu ya. Kemudian ada diri kita yang sisi blind spot. Sisi blind spot itu yang kitanya nggak sadar, tetapi orang lain bisa lihat. Misalnya nih, saya tuh nggak sadar kalau lapar suka marah-marah. Nah, tapi orang lain yang di sekitar saya paham. Maka kalau saya mulai marah-marah, oh pasti kamu lapar. Nah, itu blind spot. Hal-hal yang tidak kita sadari. Termasuk potensi diri ada juga loh yang tidak kita sadari ya. Itu masuk blind spot ketika orang lain sadar tapi kitanya nggak tahu. Kemudian ada sisi diri kita yang hidden self, yang kita sembunyikan dalam-dalam. Bisa jadi trauma masa lalu atau sesuatu yang aib gitu ya, yang kita nggak pengen orang lain tahu. Nah, itu hidden self. Ada juga unknown self. Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, psikotes dalam proses seleksi bertujuan salah satunya untuk melihat bagian-bagian unknown self, termasuk hidden self dan blind spot. Hal-hal yang tidak ditampilkan, pengen kita capture, pengen kita foto, pengen kita lihat. Sebenarnya yang tersembunyi di dalam itu apa sih? Gitu ya. Di gambaran diri seseorang kandidat ini seperti apa sih? Seberapa cocok nanti ketika dia masuk ke posisi yang dilamar. Gitu ya. Nah, maka kalau semakin teman-teman sadar sisi-sisi diri teman-teman yang lain, mana yang hidden, mana yang blind spot, gitu, maka saat psikotes udah nggak bingung lagi tuh ketika milih-milih jawaban satu dengan lainnya. Ya. Oke. Jenis-jenis psikotes ada apa aja sih? Secara pelaksanaannya ada yang disebut speed test. Speed test ini tes yang dibatasi waktu. Jadi tes akan dihentikan jika waktu sudah habis, gitu. Jadi selesai nggak selesai, kalau waktunya habis, teman-teman harus mengumpulkan, gitu ya. Kalau pernah teman-teman tesnya yang ada waktu tertentu, terus pindah, gitu ya, atau teman-teman begitu ada beberapa subtes, begitu, terus subtes satu selesai, gitu ya, ganti subtes berikutnya. Nah, itu disebut speed test. Jadi harus mulai bersama-sama, selesai juga bersama-sama. Selesai nggak selesai mengerjakannya, misalnya ada 100 soal gitu, teman-teman baru mengerjakan sampai 30 soal, tapi waktunya habis, ya sudah, tidak boleh menyelesaikan lagi. Gitu. Itu yang disebut speed test. Kemudian ada yang disebut power test. Power test ini tes yang lebih luas dalam hal waktu. Jadi biasanya walaupun ada batas waktu ya, namanya kalau tes klasikal, kalau nggak ada batasan waktu akan sulit banget nih kontrolnya. Maka tetap akan ada batasan waktu, tetapi tidak saklek seperti speed test. Kalau speed test tadi saklek tuh, teman-teman begitu sudah dibilang stop, berhenti, ya berhenti. Nah, nggak boleh ada yang curi-curi waktu lagi untuk mengerjakan, begitu ya, pasti langsung ditarik lembar jawabannya. Kalau power test, kita lebih fleksibel. Jadi walaupun sudah habis waktunya, kalau memang ada yang belum selesai, biasanya justru malah diminta untuk menyelesaikan sampai tuntas. Gitu. Karena beberapa tes di power test ketika tidak dikerjakan semua, akhirnya malah jadi tidak bisa dikoreksi lebih lanjut. Gitu. Nah, maka di power test ini biasanya tes-tes yang sifatnya tes kepribadian. Itu banyak banget yang sifatnya power test. Oke ya. Nah, apa sih ya sebenarnya aspek yang diukur dari psikotes? Oke, ada kemampuan kognitif nih. Kemampuan kognitif itu dari mulai IQ atau kecerdasan umum, kemudian penalaran, pemahaman, kemampuan verbal, numerik, spasial atau abstraksi, dan lain-lain. Kira itu kemampuan kognitif tuh masuknya. Kemudian ada juga kepribadian. Nah, kepribadian ini juga macam-macam banget. Dari mulai daya tahan terhadap stres, stabilitas emosi, terus bagaimana dia dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Tergantung apa yang dicari oleh perusahaan. Jadi aspeknya bisa variatif banget, walaupun teman-teman merasa tesnya sama, tetapi tes itu bisa diinterpretasi dari berbagai sudut pandang. Oke, kemudian sikap kerja.
Nah, sikap kerja itu dari mulai ketelitian kerjanya, ketahanan kerjanya, keajekan kerjanya, atau kestabilan kerja ya, sama kecepatan kerjanya. Nah, biasanya tuh tes-tes sikap kerja itu yang angka-angka banyak, teman-teman suruh ngitung-ngitung gitu ya contohnya ya. Nah, itu pengen lihat seberapa mampu sih teman-teman menyelesaikan dan seperti apa sih teman-teman dalam bekerja. Kemudian terkait minat juga seringkali kita lihat gitu. Sebenarnya minatnya ke arah mana, seberapa cocok dengan posisi yang sekarang sedang dituju atau yang sedang menjadi lowongan. Ya, jadi kemampuan kognitif itu kalau contoh tesnya tuh kayak yang macam-macam sih ya, banyak banget contohnya. Dari mulai ada balok-balok, kemudian ada hitung-hitungan, banyak banget yang tujuannya adalah untuk mengukur kognitif, gitu ya. Oke, nah terus gimana dong biar siap nih cara menghadapinya, apa yang harus dilakukan? Nah, penting yang pertama teman-teman lakukan adalah jangan bergadang. Banyak banget kasus selama saya mendampingi psikotes, begitu selama saya ngetes, banyak yang biasanya panggilan, kalau zaman dulu kan psikotesnya masih offline ya, sebelum pandemi ini kan psikotes masih banyak banget yang kita laksanakan secara offline, sehingga banyak juga dari yang luar kota, baru datang sampai di lokasi tes itu subuh atau pagi. Wah, itu dalam kondisi belum tidur. Itu juga bisa mempengaruhi hasilnya menjadi kurang optimal. Karena kondisi tubuh juga pengaruh ke dalam bagaimana kita menuangkan isi pikirnya di dalam tes. Kemudian jaga kondisi tubuh. Ada beberapa orang yang lagi sakit tapi memaksakan diri untuk tetap hadir psikotes. Nah, ini juga sayang banget karena hasilnya bisa jadi kurang optimal. Sehingga ketika teman-teman sudah diundang, sudah mendapatkan panggilan psikotes, dari saat itulah mulai dijaga ya kondisi tubuhnya. Jadi nggak usah lagi beli buku psikotes yang tebel-tebel, terus dipelajari semalaman sampai nggak tidur, karena nggak ada gunanya. Itu justru bikin teman-teman jadi kurang optimal ketika pagi harinya harus psikotes. Kemudian kerjakan sesuai instruksi. Nah, seringkali ini kejadiannya banyak dari kandidat yang sudah baca buku psikotes tebal-tebal gitu, atau mungkin sudah ikut psikotes di berbagai tempat, sehingga merasa lebih paham dengan cara mengerjakannya, dan tidak mendengarkan instruksi dengan baik. Nah, jadi contoh ya, diminta untuk menjumlahkan dari atas ke bawah, dia menjumlahkan dari bawah ke atas. Nah, itu salah satu contoh instruksi yang sering tidak didengarkan dengan baik, dan akhirnya jadi kurang bagus hasilnya, gitu. Kemudian sikap tenang. Nah, penting banget nih saat psikotes itu kita dalam kondisi benar-benar siap, sudah sarapan kalau psikotesnya pagi gitu ya. Terus bawa air putih, minum yang cukup sehingga bisa lebih tenang. Apalagi kalau teman-teman yang punya kecenderungan tangannya berkeringat, mudah berkeringat gitu ya, apalagi saat gugup. Nah, akan baik kalau ada tisu gitu ya, biar kertas psikotesnya juga jadi nggak yang kayak, kalau bahasa Jawanya teng telekuk, kalau bahasa Indonesianya acak-acakan gitu kertas psikotesnya. Karena itu juga bisa mempengaruhi gambaran interpretasinya begitu ketika teman-teman memperlakukan si psikotes itu kayak bercak-bercak di mana-mana, kotor dan seterusnya. Oke, nah, yuk sekarang kita coba ya melakukan psikotes online. Saya akan share link ini. Silakan teman-teman bisa klik aja linknya. Klik aja linknya. Saya akan share linknya di chat Zoom. Sebentar. Silakan klik linknya dan kita akan coba salah satu contoh tes kepribadian yang bisa teman-teman rasakan begitu ya. Oke, silakan teman-teman boleh klik itu. Saya kasih waktu, biasanya sih pengerjaannya singkat banget itu, cuman sekitar 10 menit sudah selesai begitu. Silakan teman-teman bisa daftar dulu ya, daftar dan login secara gratis, kemudian mengerjakan tesnya. Saya akan pandu sambil di share screen ya. Bentar.
Teman-teman yang pakai HP akan baik kalau pakai Google Chrome. Pakai laptop juga silahkan. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman klik tadi link yang saya share di chat Zoom, akan muncul ini nih. Ya, langsung online assessment gitu ya. Nah, lalu teman-teman klik yang kali ini, yang waktunya singkat, teman-teman silahkan klik yang personality style. Klik aja yang personality style, nanti akan muncul ini. Nah, ini ada petunjuknya ya, gimana cara daftarnya, gitu ya. Oke, nah di sini ada online assessment, silakan klik yang Analyze Me untuk mulai tes yang personality style. Ini ya. Oke, muncul ya personality style kita. Nah, teman-teman tinggal klik mulai tes, lalu ikuti petunjuknya, dan nanti teman-teman akan langsung bisa lihat juga hasilnya seperti apa. Gimana sih sebenarnya gambaran gaya kepribadianmu saat ini? Nah, itu nanti bisa kelihatan dari situ. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang menarik untuk teman-teman bahas nih nanti. Kemarin melamarnya banyak di posisi apa sih? Ya. Terus sekarang gambaran pribadimu tuh sebenarnya orang yang seperti apa? Nah, nanti bisa kelihatan dari situ. Oke ya. Ya, silahkan 10 menit kurang lebihnya teman-teman silahkan mengerjakan sambil nanti kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan saat mengerjakannya boleh ya, boleh di-unmute langsung, boleh juga tulis di chat, silahkan. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Jadi kurang lebih 10 menit untuk melakukan tesnya ini ya. Ya, ini saya kasih waktu ya teman-teman. Oke, saya hitung pakai stopwatch. Oke, kalau sudah silakan klik lanjut. Kemudian teman-teman bisa baca petunjuknya. Kalau sudah baca petunjuknya dengan lengkap, sudah cukup paham, tinggal klik lanjut lagi. Nah, ini nanti ada beberapa kata atau kalimat ya. Silakan teman-teman pilih salah satu di persoalnya. Nah, ini juga ada waktunya. Silakan teman-teman mengerjakan sesuai dengan waktu yang ada. Oke ya, silahkan. Silakan kalau ada yang kesulitan login bisa menyampaikan ke saya. Semoga teman-teman bisa akses dengan mudah ya, biar semakin tahu nih gambarannya. Ini teman-teman yang di sini sudah pada pernah ikut psikotes, belum sih Mas Hari? Harus nanya ini sih ke satu-satu. One by one ya. Jadi bisa jadi ada yang udah pernah atau ada yang udah sering, bisa juga Betul. ada yang belum pernah gitu. Oke, nah silakan teman-teman bisa nyobain dulu, nanti kita semakin dalam nih diskusinya kalau sudah dikerjakan. Kalau yang sudah selesai boleh ya dituliskan di kolom chat ya sudah selesai begitu biar kita ngerti teman-teman sekarang progresnya sampai mana nih.
Semoga kondisi sinyal di tempat masing-masing cukup mendukung biar bisa lancar juga pengerjaannya. Ya, beberapa pengalaman saat kita melakukan online psikotes, begitu? Betul, iya. Betul, Mas Effendi. Sudah pernah mengerjakan Mas Effendi Susmanto? Nah, biasanya kalau sekarang kan kita ketika ada perusahaan yang seleksi, sekarang psikotesnya sudah mulai online nih. Nah, pengalaman saat psikotes online itu banyak yang teman-teman nggak siap dengan device maupun sinyal. Kadang-kadang juga bahkan tidak menyiapkan diri. Maksudnya, ketika mengerjakan, merasanya di depan laptop gitu ya, nggak ada yang mengawasi, ada yang nggak pakai baju gitu mengerjakannya. Nah, padahal kalau psikotes online kan tetap ya, kita ada kamera yang mengawasi gitu ya. Jadi kita tetap bisa memastikan orang itu betulan yang dia yang mengerjakan, bukan orang lain. Maka akan ke-capture tuh teman-teman yang cuma pakai singlet doang gitu ya, mengerjakan. Nah, itu kadang-kadang banyak yang masih belum sadar dengan hal itu, Mas Hari, teman-teman. Oke, wah Mas Effendi sudah mengerjakan ya. Oke, sip. Nanti kita bahas ya Mas Effendi ya. Mas Effendi sudah pernah ikut psikotes sebelumnya? Atau mungkin bisa di-unmute, Mas Effendi, biar langsung komunikasi. Mas Effendi. Oke, selamat malam Mbak Ria dan Mas Hari. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mas Effendi, jelas. Sudah pernah ikut psikotes sebelumnya Mas Effendi? Oh iya, Kak Ria. Sebelumnya sudah pernah ikut psikotes di suatu perusahaan di Indonesia. Untuk yang aplikasi mobile-nya Update ID juga pernah saya kerjakan, Kak. Jadi saya lihat algoritmanya kok mirip sih, sensitif gitu, Mbak. Belum saya kerjakan lagi. Oke. Mas Effendi, kalau boleh tahu dulu waktu psikotes yang seleksi perusahaan mana dan posisi apa yang Mas Effendi lamar? Untuk perusahaannya, nama perusahaannya PT Yang Pertamina Balikpapan. Untuk posisinya operator kilang minyak. Operator apa? Operator kilang, Kak Ria. Oh, operator kilang. Oh, migas ya. Di KPB kalau nggak salah ya. Iya, Mas Hari. Ya, Betul. Pertamina Balikpapan. Barusan tuh rekrutasinya. Oh Iya, ya. Oh, oke. Ini sudah kerja atau masih nyari-nyari nih Mas Effendi? masih nyari lagi, Mbak. Karena yang di posisi kemarin kebetulan mentok sampai interviewer. Oh, oke, berarti udah lolos ya, psikotesnya aman dong ya? Iya, statusnya Ah, aman, Kak. syukurlah. Oke. Yes, tinggal 3 menit lagi teman-teman. Silakan diselesaikan dulu. Sudah, silakan kalau yang sudah selesai boleh laporan di chat ya, biar saya tahu nih, biar bisa kita lanjutkan. Saya pengen nyapa Mbak Marlina deh. Halo Mbak Marlina, selamat malam. Boleh di-unmute? Mbak Ria, Halo Bu Diana, Masya Allah ketemu di sini. apa kabar Mbak Ria? Saya sebenarnya ingin belajar. Itu banyak mahasiswa saya yang ikut. Memang saya paksakan Siap. karena mereka ambil kelas interpersonal skill sama saya semester ini. Oh, Jadi
ibu gurunya ini belajar juga, ngawanin anak-anak mahasiswanya juga. Jadi saya wajibkan ini malam ini harus ikut, besok saya absen ulang nih mereka. Siap. Kejam Ini ya berarti ibunya. siap. Ada yang setengah terpaksa ya, Mbak ya. Dia harus dipaksa, Mbak Ria. Iya. Semester berapa, Bu Diana, teman-teman? Ya, Semester berapa yang kelasnya Bu Diana? ini semester berapa ya? Tunggu ya, semester 3. Semester 5 ya, 5. Oh, oke. Ya sebenarnya sudah mulai perlu siap-siap nih ya kalau semester 5. Harus karena siap-siap itu kan sebenarnya dari mahasiswa mereka tuh sudah harus siap-siap itu, Mbak Ria. Betul, Bu Diana. Dari semester 3 itu sudah siap-siap karena mereka semester 3 ada yang udah mulai magang di industri. Jadi beberapa program studi itu kan diseleksi untuk bisa ikut magang di industri. Itu semester 3, semester 5. Kalau ngikutin program magang kampus Merdeka itu semester 3, semester 5, kalau D3. Kalau D4 sampai semester 7. Semester 8 kembali ke kampus buat laporan tugas akhir. Nah, itu kan kerja berat sebenarnya kan, kita kalau nggak menyesuaikan dengan kegiatan mempersiapkan diri ya nggak akan bisa masuk ke industri gitu. Itu kan untuk magang aja udah susah, apalagi untuk cari kerja kan, Mbak Ria. Siap, nah, itu Bu kan Diana. Kondisi sekarang kan seperti itu. Jadi kita harus push terus mahasiswa. Paling tidak, kalaupun tidak semua, harapannya bisa semua. Paling tidak ada sebagai percontohan yang jadi semangat gitu untuk teman-teman yang lain. Oke, nah pas nih sudah 10 menit nih. Semoga teman-teman sudah selesai ya mengerjakannya ya teman-teman ya. Lagi coaching ya, iya. Ini saya hitung nih waktunya. Oke, semoga teman-teman sudah selesai semua mengerjakannya. Kayak Mas Effendi tadi juga sudah selesai mengerjakannya, sempat sudah buat begitu ya. Nah, ada beberapa kesalahan umum nih yang sering dilakukan kandidat saat psikotes. Beberapa di antaranya satu, tadi sudah saya bahas sekilas, mengerjakan tidak sesuai instruksi. Instruksinya apa, tidak begitu didengarkan, dia langsung pengen cepat-cepat mengerjakan, tapi justru malah salah di situ. Nah, itu hati-hati juga. Kemudian yang kedua, faking. Faking ini pura-pura atau tidak mengerjakan sesuai kondisi asli. Biasanya sering banget terjadi di tes-tes yang kepribadian. Dari mulai tes gambar, tes kemudian yang kayak tadi ya contohnya, tes yang teman-teman kerjakan di upgrade itu kan tes kepribadian, salah satunya yang personality style barusan ini. Itu kan sebenarnya antara pilihan satu dengan pilihan lainnya kan tidak ada yang lebih baik gitu ya. Namanya kepribadian itu tipologi sebenarnya. Jadi nggak ada yang disebut kepribadian yang satu lebih baik daripada kepribadian yang lain. Itu hanyalah tipe, jenis. Ada orang yang seperti ini, ada yang seperti itu, begitu ya. Nggak bisa diperbandingkan satu dengan lainnya. So, nggak ada gunanya teman-teman faking. Seringkali yang terjadi, dicocok-cocokin gitu. Misal nih, wah saya ngelamar di MT, kata Mbak Ria, MT butuh leadership. Maka saya pilih nih, jawabannya yang mengarah ke seolah-olah saya tuh cepat ambil keputusan, leadership-nya bagus. Nah, jangan salah, begitu teman-teman banyak menganalisa gitu ya, mengerjakan tidak sesuai dengan kondisi sendiri, justru malah menganalisa kalau saya jawab ini bagusnya bakalan dinilai apa, kalau saya jawab ini bakalan dinilai apa, nantinya justru akan timbul kesan itu inkonsisten. Karena psikotes itu tidak hanya satu alat, ada beberapa alat yang digunakan, ada beberapa tools. Itulah kenapa tadi itu pengertian psikotes, kita gathering data dan information dari berbagai tools. Maka ketika tools satu dengan tools yang lainnya tidak konsisten, apalagi saat kita verifikasi lagi saat interview kok nggak sesuai, maka bisa bikin ilfeel saat tim seleksi ketemu langsung sama teman-teman. Gitu ya. Misalnya nih, wah kalau dari psikotesnya teman-teman faking itu misalnya ya, wah komunikasinya bagus banget. Tapi begitu kita panggil wawancara, lah kok nggak bisa ngomong, diminta perkenalan diri aja malah sibuk ngitung kancing gitu. Selamat malam, nama saya. Nah, itu kan kelihatan banget nih. Berarti saat proses ada yang
miss atau kurang pas. Nah, itu juga kesalahan umum tuh yang sering kali terjadi saat psikotes. Kemudian yang ketiga, curi-curi waktu dalam mengerjakan. Curi-curi waktu ini tidak selamanya menguntungkan teman-teman loh. Misalnya nih ya, belum dibilang mulai, masih instruksi, teman-teman sudah curi-curi waktu ngelihat di halaman sebaliknya, terus ngerjain di halaman sebaliknya, padahal belum diminta untuk mengerjakan. Apa sih dampaknya kalau teman-teman melakukan itu? Konsentrasinya buyar. Jadi nggak fokus. Misalnya, harusnya nggak boleh, kadang ada tes yang subtesnya banyak, atau bagian-bagian per tesnya tuh banyak. Selesai bagian 1, harus langsung bagian 2, nggak boleh balik ke bagian 1. Nah, begitu bagian 2 teman-teman mengerjakan, terus masih ada waktu, ada juga tuh yang curi-curi ke bagian sebelumnya. Nah, itu membuat teman-teman jadi nggak fokus dan malah konsentrasinya buyar. Jadi sayang banget kalau ada curi-curi waktu. Dan mayoritas rekruter, mayoritas tim seleksi, ketika mendapati kecurangan seperti itu nggak kenal ampun. Diperingatkan sekali masih melakukan, bisa jadi teman-teman langsung diminta pulang dan ditarik lembar jawabannya. Jadi sayang banget lah curi-curi waktu, udah jelas menunjukkan integritas yang kurang bagus dari diri seseorang. Oke ya. Kemudian yang keempat, banyak banget nih terjadi stuck di soal yang sulit. Terutama ketika menghadapi tes-tes yang menguji kemampuan kognitif atau kecerdasan umum. Bisa jadi yang tadi ya saya ceritakan, berhitung dengan angka, kemudian daya bayang ruang yang ada kubus-kubus begitu, kemudian penalaran. Nah, biasanya ketika ketemu soal yang sulit, jadi penasaran, terus fokus di soal itu, akhirnya waktu habis, soal yang lainnya jadi tidak sempat terselesaikan. Nah, sayang banget tuh. So, tipsnya, ketika teman-teman memang misalnya dibagi satu bagian tes itu, misalnya ada 20 soal misalnya ya, terus di nomor 3 teman-teman ketemu soal sulit, lewati dulu. Cari yang mudah yang bisa diselesaikan dulu. Jangan stuck di satu soal sulit yang membuat teman-teman kehabisan waktu. So, pandai-pandai mengelola waktu saat mengerjakan tes itu menjadi hal yang penting. Kadang ada juga tuh yang tes hitungan-hitungan itu ya, yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu. Ada yang kadang-kadang stuck banget dengan, aduh ini 9 tambah 8, aduh 17 apa 18, masih berkutat di situ sehingga jadi tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Oke, nah hasilnya seperti apa yang tadi teman-teman sudah selesaikan, yang sudah teman-teman kerjakan? Tadi yang kita kerjakan kan personality style ya, gaya kepribadian. Di halaman websitenya teman-teman sendiri, akun pribadinya teman-teman sendiri yang tadi teman-teman sudah selesai mengerjakan, akan muncul tuh bagaimana respon tantangan teman-teman, bagaimana gaya komunikasi teman-teman, loyalitasnya seperti apa, dan keteraturanmu seperti apa. Respon tantangan tuh kita bicara tentang karakter individu dalam berpikir dan bertindak saat menghadapi persoalan. Jadi ketika dihadapkan pada tantangan, pada permasalahan, kayak apa sih responmu? Apakah menerjang tanpa rambu-rambu gitu ya, apapun diterjang, atau hati-hati, atau justru menghindari atau mencari zona nyaman. Nah, itu macam-macam ya, tipe. Kemudian bagaimana gaya komunikasimu? Seperti apa sih saat bersosialisasi dengan orang lain? Apakah tipe yang aktif bicara atau lebih suka mendengarkan? Kemudian bagaimana loyalitasmu? Apakah memang tipe yang loyal ketika ada komitmen, ketika ada perjanjian tertentu yang memegang teguh komitmen tersebut, atau tipe yang lihat-lihat situasi? Dan kemudian bagaimana dengan keteraturannya? Dalam menghadapi pekerjaan lebih suka yang rutinitas atau yang stabil, atau orang yang tipenya dinamis, mudah bosan terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang mana nih dirimu? Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Secara umumnya teman-teman sudah ada ya, silakan nanti bisa dibaca sendiri, termasuk saran pengembangannya apa buat dirimu, bisa dibaca dan diakses sendiri. Kalau tadi teman-teman gaya respon tantangannya tipe yang cepat ambil keputusan atau fighter, biasanya tipe ini tuh orang yang begitu ada tantangan, hal baru langsung diterobos gitu aja. Orang yang tegas, to the point, berani ngambil resiko. Ada kekurangannya nggak? Ya pasti ada. Kadang orang-orang seperti itu
terlalu terburu-buru dan kurang pertimbangan. Nah, saking dia pengen cepat begitu dalam mengambil keputusan. Kemudian ada tipe yang sensibel. Dia bersedia mendengarkan pendapat orang lain, ketika mengambil keputusan juga dengan pertimbangan yang matang, dan orangnya realistis. Kekurangannya apa? Ya, dalam menghadapi tantangan, dia tidak seberani tipe fighter yang akan menerobos apapun itu halangan yang ada di depannya. Sensibel biasanya masih banyak pikir-pikir dulu. Tanya-tanya ke orang lain yang menurut dia lebih berpengalaman di situ. Nah, kalau tipe peaceful, ketika ada tantangan, dia memilih untuk menghindar. Aduh, nggak usah deh, zona nyaman aja. Biasanya kurang asertif karena nggak pengen ada konflik, gitu. Nah, biasanya orangnya cenderung sabar gitu ya kalau yang peaceful. Nah, mana yang lebih baik? Sekali lagi, ini adalah tipologi. Bukan berarti fighter lebih baik daripada peaceful. Tergantung posisi mana yang teman-teman ingin masuki. Kalau memang kita dibutuhkan orang-orang yang follower, maka kalau yang masuk tipe fighter ya susah gitu ya. Dia tidak bisa mengikuti aturan, malah dia menerobos terus. Maka butuh orang-orang yang peaceful. Contohnya seperti itu. Tapi kalau dibutuhkan yang orang-orang inovatif, nah fighter bisa menarik gitu ya untuk masuk ke posisi itu. Termasuk yang sensibel juga bisa cocok tuh masuk posisi yang suka inovasi. Oke, kemudian gaya komunikasi. Ada yang antusias, ada yang charming, ada yang listener. Nah, antusiastik itu paling senang kalau diminta untuk bicara. Nah, seringkali dia sibuk bicara, tapi lupa mendengarkan orang lain atau orang di sekitarnya. Temannya banyak, tapi jarang ada yang mendalam, karena dia memang senang menjalin relasi dengan orang sebanyak mungkin. Biasanya tipenya ekspresif dan persuasif. Kalau sebagai speaker, ya tentu akan oke banget nih orang-orang antusiastik. Kemudian tipe charming ini orang yang mudah bergaul, komunikatif, ramah. Dia tipe yang tidak terlalu berapi-api, tapi dia mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada tipe listener, orangnya lebih suka mendengarkan, lebih suka diem di pojokan gitu ya, mengamati sekitar sambil mendengarkan. Dan kalau interaksinya tuh nggak banyak orang, tetapi mendalam. Biasanya kedekatannya mendalam karena dia sangat pengertian, suka mendengarkan orang lain. Nah, kamu yang mana nih tipenya? Boleh ya teman-teman merasa tipe yang mana? Boleh silahkan tuliskan di chat to everyone, di chat Zoom ini. Boleh tulis, Mbak, aku kayaknya tadi yang respon tantangan tipe yang fighter deh, yang berani. Yang komunikasi aku tipe yang charming misalnya. Silakan ya. Teman-teman merasa saat ini dalam kondisi posisi yang mana nih? Boleh tuliskan di chat. Kemudian ada gaya loyalitas. Nah, gaya loyalitas tuh ada yang team person, tadi ya, begitu ada komitmen, ada tanggung jawab yang diberikan, dia teguh memegang itu. Mau ada badai menerjang pun, dia tetap kekeh memegang komitmen yang sudah dia deal-kan, begitu ya, yang sudah dia iakan. Nah, biasanya orangnya loyal dan memang bisa dipercaya. Jadi seseorang kalau sudah memberikan pekerjaan pada orang ini, udah tinggal lega gitu ya, karena yakin orang ini pasti menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Ada yang mature. Nah, mature ini bisa lihat situasi, tidak terlalu kaku banget terhadap aturan atau komitmen yang sudah dipegang. Ketika situasinya tidak memungkinkan, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi komitmennya tuh baik, tapi dia lebih fleksibel. Ada juga yang kompetitif. Nah, dia nggak memikirkan bagaimana timnya, tapi bagaimana dia bisa menonjol, gitu. Nah, itu orang yang biasanya suka banget dengan pekerjaan-pekerjaan yang penuh challenge. Dan ada reward yang jelas. Nah, biasanya kalau marketing, kalau teman-teman ngelamar sebagai marketing atau sales, biasanya kan sering dikasih target ya. Dan setiap kali teman-teman capai target kan biasanya ada reward tertentu. Nah, biasanya orang-orang kompetitif senang banget tuh ketika posisi-posisi yang membutuhkan hal seperti itu. Oke, yang mana nih teman-teman? Kemudian ada gaya keteraturan. Keteraturan tuh ada orang yang perfeksionis, yang apa-apa tuh harus ada standarnya, harus ada prosedurnya yang jelas, dan pengennya tuh diarahkan secara detail. Karena memang orang perfeksionis itu sangat memperhatikan detail-detail kecil dan biasanya idealis. Ada juga yang balancer.
Dia bisa bekerja secara detail, bisa juga bekerja secara umum. Ada juga yang dinamis. Kalau yang dinamis itu lebih suka gonta-ganti. Jadi tidak terlalu suka prosedur yang terlalu ketat. Nah, jadi kalau misalnya nih, ini kaitannya sama gaya juga ya dan budaya perusahaan. Kalau misalnya teman-teman melamarnya di ASN, ASN itu pemerintahan atau jadi PNS gitu ya contohnya. Salah satunya kalau tipe PNS itu kan dia harus ikut prosedur yang ketat gitu ya. Ada juknis, ada juklak, ada petunjuk teknis, ada petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti secara prosedural. Harus ada prosedural yang bertingkat-tingkat kadang-kadang. Nah, orang dinamis tidak tahan dengan itu. Tapi orang perfeksionis akan merasa nyaman dengan itu. Gitu ya. Jadi ini tergantung teman-teman nanti arah karirnya mau mengarah kemana. Gitu. Kalau memang teman-teman tidak nyaman pada satu hal yang mengekang, pada prosedur yang berlapis-lapis begitu, nah berarti memang tidak cocok. Nah, itu tadi yang saya bicarakan, proses seleksi itu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Apakah dinamis itu lebih jelek daripada perfeksionis? Tidak, tetapi itu tipe yang akan bagus dinamis itu kalau misalnya ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang startup misalnya, yang bergeraknya cepat. Atau kalau perfeksionis akan baik dia kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah settle atau pemerintahan yang memang ada prosedur dan aturan yang jelas di setiap bagiannya. Gitu ya. Nah, semoga sampai sini teman-teman sudah cukup paham gitu ya bagaimana sih psikotes ini mengcapture gambaran diri teman-teman untuk kemudian menyesuaikan dengan posisi yang teman-teman lamar. Sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan meloloskan atau tidak teman-teman dari proses seleksi. So, harapan saya teman-teman di setiap tahapan proses seleksi, pastikan teman-teman be honest, jujur aja, be yourself, jadilah dirimu sendiri, tunjukkan dirimu terbaik saat psikotes, tapi nggak perlu menjadi orang lain gitu ya. Karena kita semua sudah punya potensi terbaik yang akan cocok ditempatkan di suatu tempat yang terbaik juga buat diri kita. Oke ya, so teman-teman udah nggak zaman lagi untuk mengerjakan psikotes berdasarkan faking atau pura-pura. Tunjukin aja dirimu yang sesungguhnya. Oke, saya serahkan kepada Mas Hari nih untuk yang berikutnya diskusi. Oke, makasih banyak Mbak Ria. Ini udah ngebedah tuntas ya. Kita langsung saja untuk sesi tanya jawab. Ini kebetulan ada pertanyaan ya dari, bukan pertanyaan sih, permintaan dari Mas Helmi. Bisa nggak ya materinya di-share? Silakan Mas Helmi, nanti saya serahkan ke Mas Hari ya. Siap, nanti Monggo nanti. Siap. Oke, makasih banyak. Monggo silakan langsung saja untuk pertanyaannya. Salah satu poin penilaian itu adalah orang-orang yang berani bertanya. Karena bagaimana kita bisa mengemukakan pendapat di depan umum. Kalau bertanya aja susah, gimana mau kerja yang benar ya? Yes. Nah, teman-teman siap-siap tuh suatu hari kalau melamar di perusahaan tertentu nanti ketemunya Mas Heri nih yang menyeleksi nih. Nah, jadi udah punya gambaran loh. Ini kan yang kemarin ikut sesi tidak bisa bertanya nih kan, Mas Heri jadi punya gambaran di situ. Oke, wah ini sudah mulai banyak pertanyaan. Dari Mas Azaki Hidayat, bisa nggak kepribadian seseorang diubah? Silakan. Waduh, kepribadian mau merubah jadi apa, Mas Zaki? Jadi Power Rangers atau jadi apa? Ya, kalau kepribadian itu ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya ini ya, berubah, bukan berubah sebenarnya. Kalau berubah tuh nggak tepat. Berkembang mungkin, tetapi itu bukan berubah gitu ya. Karena sudah ada bawaan tertentu yang namanya kepribadian. Nah, kalau teman-teman misalnya nih ya, salah satunya kalau passion atau minat. Minat tuh bisa aja berubah atau berkembang gitu seiring dengan pengalaman kita, pendidikan yang kita lalui, kemudian apa yang kita lakukan. Itu bisa saja kemudian beralih atau berkembang ke hal lainnya. Tetapi kalau kepribadian ya biasanya ya itu berkembang mungkin, tetapi apakah itu benar-benar mengubah sifat asli? Nggak jauh-jauh biasanya. Tetapi misalnya nih ya,
saya ini emosinya nggak stabil, misalnya ya, Mas Zaki Hidayat itu stabilitas emosinya kurang tadinya waktu masih remaja. Tapi kemudian punya kesadaran diri, introspeksi diri, dan lalu berusaha untuk mengelola emosinya. Nah, biasanya akan kelihatan itu kalau memang sudah lebih tenang, sudah lebih bisa mengatur emosinya, tetapi potensi mudah tersulutnya itu masih ada gitu. Jadi mudah tersulut terhadap stimulus tertentu atau rangsangan tertentu, tetapi bedanya adalah tidak terwujud ke dalam aktual gitu ya. Kalau dulu misalnya waktu remaja, misalnya stabilitas emosinya kurang bagus, mudah marah, begitu ada hal yang tidak diizinkan orang tua, misalnya minta handphone nggak dikasih, banting meja misalnya begitu ya. Nah, tapi begitu dewasa sudah mulai introspeksi diri, terus mulai deh, oh kalau marah aku udah nggak banting meja, tapi sudah ambil wudhu misalnya. Potensi mudah tersulutnya masih kelihatan, Mas Zaki, tetapi perwujudan dalam bentuk perilakunya itu yang mulai berubah. Nah, maka itu yang kadang-kadang orang bilang, wah sekarang berubah ya kamu ya, dulu mudah marah, sekarang kok kalem. Nah, bisa jadi di sininya gemuruhnya masih, tetapi tidak teraktualisasikan dalam bentuk perilaku yang merusak atau destruktif. Gitu ya. Jadi bisa nggak, kalau ditanya bisa nggak kepribadian berubah, mungkin bisanya berkembang ya, bukan yang berubah yang drastis atau 180 derajat. Kita Mas Zaki. Oke, thank you. Okay. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Munandar. Selamat malam. Bagaimana cara mengerjakan soal kepribadian jujur dan tidak faking? Silakan, Mbak. Bagaimana yang mengerjakan soal kepribadian jujur dan tidak faking? Kurang-kurangin ini, mikir. Karena kalau soal kepribadian kita terlalu mikir jawaban satu persatu, kayak tadi saya sebutkan ya, saya orang yang tegas, saya orang yang suka keteraturan, saya senang berdiskusi dengan orang lain misalnya nih ya. Terus teman-teman jadi mikir gitu, oh, kalau saya jawab tegas ini menunjukkan apa ya? Kalau saya senang berdiskusi, aduh ini berarti saya menunjukkan saya komunikatif ya. Nah kalau terlalu banyak dianalisa, itu akhirnya jadi faking. Itu yang akhirnya jadi nggak konsisten. So kalau tes kepribadian biasanya respon pertama, begitu teman-teman baca, langsung respon pertamanya apa, itulah yang teman-teman jawab. Karena respon pertama itulah yang biasanya menunjukkan diri kita. Jadi jangan terlalu banyak dipikir, biar jujur dan tidak faking. Gitu ya. Kayak tadi contohnya yang tadi teman-teman kerjakan di website Upgrade itu juga pilihan jawaban satu dengan lainnya, kalau teman-teman terlalu banyak mikir, wah itu bisa jadi malah tidak menampilkan dirimu yang sesungguhnya. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Oke, lanjut lagi Mbak. Dari Mbak Yulia, izin bertanya, gimana ya cara untuk menghilangkan ketidakpedean pada diri saat melamar pekerjaan? Karena mungkin fisiknya terlalu kurus dan pendek, terkadang merasa minder ketika melamar pekerjaan karena takut langsung ditolak. Terima kasih. Oke, wah Mbak Yulia ini mengingatkan saya pada saat saya juga baru lulus atau masih kuliah. Saya juga termasuk pendek ya, tinggi saya cuma 150-an sekian, dan dulu juga saya kurus banget, cuma 38 kiloan, kalau sekarang memang agak-agak berkembang ya, kayak kepribadian tadi bisa berkembang. Nah, jadi gimana caranya biar pede? Satu, pilihlah pekerjaan atau posisi yang memang tidak membutuhkan fisik. Maksudnya tidak membutuhkan tampilan fisik, tinggi badan tertentu, maupun berat badan tertentu. Contoh, di bank. Nah, di bank itu beberapa masih melihat gitu ya, tinggi badan tertentu, berat badan tertentu. Atau biasanya teman-teman kalau ada lowongan pekerjaan, ada tulisan tinggi badan minimal sekian, atau tubuh proporsional, nah itu nggak usah dilamar gitu ya. Nah, itu biar pede. Jadi kalau yang tidak mencantumkan itu, teman-teman, atau bukan bidang yang front office gitu ya, front office kayak front office bank atau front office kantor, itu ya memang harus tinggi badan tertentu, apalagi pramugari, juga ada tinggi badan tertentu. Kalau udah yang begitu-begitu nggak usah dilamar, karena memang betul tuh bakalan langsung ditolak, karena memang ada kualifikasi tinggi badan, bukan untuk diskriminasi ya, tetapi memang pekerjaannya butuh itu. Bayangkan aja kalau pramugari pendek kan susah tuh bantuin penumpang naruh di bagasi gitu ya, di kabin. Atau kalau front office pendek, nah nanti kalah dengan mejanya gitu ya. Jadi bukan berarti wah
banyak perusahaan yang diskriminasi terhadap orang pendek dan kurus. Enggak, gitu. So, jangan jadikan fisik sebagai batasanmu. Nah, mulai tanamkan diri dari sekarang di dalam pikiran, banyak hal, banyak pekerjaan, banyak posisi yang bisa dilakukan tanpa perlu kita menjadikan fisik sebagai batasan. Oke ya. Nah, pilihlah pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang sesuai dengan dirimu. Nah, terus yang lain lagi, satu berarti selain sudah tanamkan di dalam pikiran, jangan jadikan fisikmu sebagai batasan. Yang kedua, kembangkan ekspertismu di salah satu bidang. Begitu kamu punya ekspertis, mau fisikmu kayak apa, perusahaan bakalan melirik. Gitu. Nah, tunjukkan ekspertismu dengan personal branding yang bagus, biar bisa dilihat gitu ya. Kalau kita nggak dikenal, ekspertisnya nggak kelihatan, begitu dipanggil wawancara, kadang saya kalau diminta wawancara, Mas Hari, saya suka googling nama orang yang saya wawancara, saya suka kepo memang orangnya. Nah, kalau orang yang diwawancara itu kok nggak ada pencapaiannya, kok nggak ada jejak digitalnya, atau bahkan ada foto-foto ala yang masih beredar, nah itu jadi pertimbangan tertentu. Nah, so personal branding yang bagus ya dimulai juga dari sosial medianya teman-teman. Jadi jangan fokusnya hanya fisik saja, kembangkan dirimu, tunjukkan ekspertismu, dan share itu agar perusahaan bisa melihat. Oke ya? Tetap semangat, Mas Effendi. Emang benar sih. Jadi salah satu penilaian sekarang itu track record ya. Yes. Record salah satu untuk ngecek si A itu bagus atau tidak melalui sosmed. Karena sosmed itu kan sekarang udah berbicara ya, apakah dia masih alay atau dia terlalu suka galau ya, baperan. Itu sangat mempengaruhi sih. Yeah. Betul. Apalagi kalau suka komentar-komentar yang berujaran kebencian, Mas Hari. Wah. Kasihan perusahaannya nantinya. Yes. Saya jadi deg-degan kan. Waduh, ini kalau nerima ini sedikit nggak cocok sama perusahaan, bisa ngata-ngatain bosnya nih di sosmed. Jadi teman-teman juga perlu memperhatikan itu. Kita lanjut ya ke ini pertanyaan dari Mas Riki. Gimana cara merubah sikap yang mood berubah-ubah atau lebih suasana hati? Oke. Mas Riki usia berapa sekarang? Ada usia... Unmute, silakan Mas Riki. Mas Riki? Mana nih Mas Riki? Atau Mas Riki beralih nama jadi Ya, kenapa kok saya nanya usia? Karena ada beberapa usia tertentu yang memang kondisinya masih galau-galau serba galau gitu ya. Memang itu salah satu tahapan perkembangan emosi. Nah, terus bagus banget tuh kalau Mas Riki sudah mulai menyadari saat ini. Kok aku galauan ya? Kok aku baperan? Gimana cara merubahnya? Nah, satu hal yang bisa Mas Riki lakukan yang pertama, catat. Maksudnya catat itu membantu kita untuk menyadari hal apa sih yang sering menjadi pemicu kegalauan kita. Apakah itu hal yang terkait dengan hubungan emosional dengan orang lain? Misalnya kalau kaitannya sama pacar, teman dekat, ada masalah dikit tuh jadi galau gitu. Nah, kenali itu dengan cara salah satunya catat. Wah, aku kok hari ini merasa galau, apa ya? Oh, karena pacarku di WA nggak balas, misalnya. Nah, dengan kita menyadari hal-hal atau mengenali hal-hal yang bisa memacu kegalauan kita, kita juga jadi bisa mengatasinya atau mengelolanya dengan jauh lebih baik. Nah, jadi begitu sudah dikenali sumbernya, cari tahu, kenapa ya kok aku mudah terpantik dengan sumber penyebab itu? Nah, coba dicari tuh. Bisa jadi misalnya, apakah karena aku memang punya ketakutan untuk ditinggalkan, misalnya. Atau aku memang punya ketakutan, kecemasan untuk tidak mudah percaya dengan orang lain. Karena dulu, mungkin dari zaman dahulu kala ada trauma masa lalu yang pernah ditipu atau pernah dikhianati oleh orang lain. Nah, itu juga bisa memacu gitu ya. Hal-hal yang tidak kita sadari, yang tadi saya ceritakan unknown self itu sebenarnya bisa memacu perilaku kita tanpa kita sadari. Nah, kenali itu sehingga nantinya ketika sudah tahu sumbernya, Mas Riki jadi bisa lebih mengatasi ke sana. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, cari, kalau dalam bahasa psikologinya namanya angkor atau jangkar emosi. Nah, cari benda atau sesuatu yang bisa menimbulkan kebahagiaan atau kesenangan. Setiap kali kamu pegang itu atau setiap kali lihat itu,
perasaan jadi lebih tenang. Misalnya lihat gambar pemandangan. Atau kalau saya biasanya kalau lagi bete, tapi saya butuh banyak tampil gitu, saya biasanya pakai baju kuning. Nah, ada baju atau barang tertentu lah yang bisa teman-teman kaitkan dengan emosi positif. Misal pernah dapat sebuah barang dari ibu yang itu tuh emosinya positif banget. Nah, itu dijadikan jangkar emosi. Sehingga ketika teman-teman sudah mulai muntuk gitu ya marahnya atau labilnya, lagi galaunya, jangkar emosi itu bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Yang keempat, kalau Muslim, Mas Riki, bisa ambil air wudhu tuh juga cukup baik ya. Kan sudah ada tuntunannya juga. Jadi kalau lagi galau banget, duduk, habis itu wudhu, habis itu berbaring. Nah, itu sudah ada tuntunannya sebenarnya. Jadi itu bisa juga dimanfaatkan sebagai salah satu pengelolaan. Yang kelima, cari hal apa yang bisa menjadi katarsis atau ekspresi meluapkan suasana hati yang sedang galau. Tapi usahakan yang tidak merusak ya. Misal nih, kamu suka nulis misalnya Mas Riki. Nah, jadi begitu galau, jadi nulis-nulis lagu-lagu atau nulis-nulis puisi, itu kan malah jadi produktif banget tuh. Atau suka nyanyi, begitu galau langsung buka aplikasi karaoke terus nyanyi begitu. Nah, itu bisa mengalihkan juga sehingga energi kita jadi ke sesuatu yang lebih produktif, bukan destruktif. Gitu ya kira-kira Mas Riki ya. Semoga bisa memperbaiki mood-nya. Oke, thank you Mbak Ria. Kita lanjut ke Mas Effendi. Karya izin bertanya tentang personality test. Kadang saya mendapatkan soal yang sama diulang-ulang. Nah, pengen tahu tujuan sebenarnya dari hal ini apa sih? Apakah memang menguji kekonsistensian jawaban kita? Terima kasih. Silakan. Wah, ini termasuk orang yang menganalisa kayaknya Mas Heri. Begitu lihat soal, terus ini kayak pernah lihat saya. Terus dia buka-buka halaman sebelumnya. Iya Mas Effendi, salah satu kegunaannya adalah untuk melihat konsistensi jawaban teman-teman. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kalau teman-teman itu terlalu menganalisa, kadang suka lupa tuh milih yang mana ya tadi ya, terus nyari-nyari akhirnya jadi lama mengerjakannya. Atau itu yang soalnya pilihan ya, kalau soalnya nggak pilihan, misalnya teman-teman suruh gambar, kalau kebanyakan menganalisa justru teman-teman malah kelihatan jadi ini banget tuh, ragu-ragu dalam bersikap. Nah, maka jadilah diri sendiri. Oke ya, jadi memang betul itu untuk salah satunya untuk melihat konsistensi jawaban kita gitu. Nah, cuman jangan dijadikan faking ya. Karena saya pernah tuh Mas Hari psikotes yang hitung-hitung itu, pernah tuh ada kandidat yang dari awal sampai akhir tuh grafiknya lurus. Saking mungkin dia dapat hidayah dari mana atau dia baca buku dari mana yang itu melihat kestabilan kerja sehingga dia membuat itu sengaja di satu titik yang sama sehingga grafiknya stabil, lurus gitu. Justru nggak bagus teman-teman, karena nggak ada orang yang kayak gitu. Itu udah sekali lihat aja kita udah tahu bahwa itu faking. Jadi nggak ada gunanya teman-teman faking ya. Gitu Mas Heri. Oke, makasih Mbak. Kita lanjut ke Mas Abdul nih. Terkait pengalaman kerja sebelumnya, ketika kita ingin melamar pekerjaan di bidang lain, dengan pengalaman sebelumnya, potensial kita bakal dapat dipanggil itu seberapa besar ya? Namun jika dilihat dari background pendidikan hanya berbeda, misal teknik mesin atau teknik kimia, akan tetapi pekerjaan yang akan kita lamar juga relevan dengan yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Mohon pencerahannya terkait hal ini, dan mohon maaf agak sedikit melipir dari pembahasan materi kali ini. Secara jika kalau kita dipanggil untuk proses selanjutnya, kita tidak bisa ikutan psikotes dan lain-lain. Oke, jadi Abdul ini pernah bekerja sebelumnya, terus mau melamar di bidang yang lain dengan pengalaman sebelumnya. Oh, oke. Apakah potensial kita bakal dapat ya selama sesuai dengan kualifikasi lowongan yang sekarang? Oke-oke aja sih, gitu ya. Kecuali di lowongan yang sekarang mencarinya orang-orang yang berpengalaman di bidang yang sama minimal berapa tahun. Nah, itu baru akan jadi kendala nih. Tapi kalau tidak ada tulisan harus punya pengalaman di bidang yang sama atau kualifikasimu masih masuk di lowongan itu, ya masih bisa saja ada potensi untuk dipanggil proses lanjut. Tergantung standar perusahaan ya, karena sekali lagi perusahaan yang satu dengan yang lain kebijakannya bisa jadi berbeda. Gitu ya Mas Abdul. Tapi menurut saya sih mencoba nggak ada salahnya sih. Siap.
Makasih Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tapi ini cukup banyak nih. Ada 2. Selamat malam, saya Amran dari Jambi. Izin bertanya, apakah tipe-tipe gaya kepribadian tadi memiliki hubungan satu sama lain? Misalkan gaya loyalitas adalah team person, pasti mempunyai gaya keteraturan yang perfeksionis. Apakah seperti itu? Kemudian yang kedua, terkait sosmed. Jika seseorang tidak terlalu aktif di sosmed, sehingga recruiternya tidak bisa menilai seseorang dari sosmed tersebut, apakah akan berpengaruh terhadap penilaian? Monggo, Mbak. Oke, Mas Amran. Gaya kepribadian yang satu dengan yang lain tidak mesti sama begitu ya, kalau yang tadi kita bahas ya. Jadi misalnya team person itu pasti orang yang perfeksionis, nggak mesti gitu. Bisa juga dia team person tapi dia sebenarnya bisa matcher gitu ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi atau situasi. Jadi nggak mesti terkait ya satu sama lainnya gitu. Kalau Amran memang hasilnya apa tadi? Boleh di-unmute? Saya jadi penasaran. Atau boleh dituliskan di chat kalau sinyalnya mungkin kurang memadai ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Terkait sosmed, jika seseorang tidak terlalu aktif. Oke, sebenarnya bukan berarti kalau enggak kita temukan gitu ya data sosmednya atau data jejak digitalnya, itu terus langsung digugurkan, enggak kayak gitu ya, tidak sehitam dan putih seperti itu. Tetapi itu menjadi salah satu gambaran yang kita miliki tentang orang itu sebelum bertemu kita. Saya biasanya ketika saya melihat terus kok orang ini tidak ditemukan dimanapun, akhirnya kan jadi punya berbagai asumsi. Masa iya anak zaman sekarang kok nggak ada jejak digitalnya gitu ya? Apakah dia pakai akun bayangan-bayangan dan bayangan gitu ya, yang tidak menggunakan nama pribadi? Apalagi kalau sampai nggak ketemu apapun gitu ya, sampai ke data, biasanya kan minimal ada data universitas ya, Forlabdikti pasti ada, data LinkedIn lah pasti ada, ini kok nggak ada sama sekali gitu. Nah itu bisa jadi kita pertanyaan gitu dalam kepala yang akhirnya akan kita cek saat ketemu langsung wawancara. Nah kita pengen lihat tuh orang ini ada apa begitu, biasanya kita gali-gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kesehariannya apa, kemudian selama ini apa saja yang sudah dilakukan, terus punya sosial media atau enggak. Nah, jadi kita tahu nih apa yang terjadi, apakah memang ada sesuatu yang ditutupi banget atau tidak ada hal khusus terkait itu, gitu ya. Nah, jadi ada sisi positif sebenarnya dari sosial media, teman-teman. Digital teknologi saat ini kan memungkinkan sosial media kita itu bisa menjadi our future CV nih. Jadi sayang banget kalau itu nggak dimanfaatkan untuk brandingmu. Nah, kamu punya ruang yang cukup besar untuk bisa meraih perhatian dari perusahaan. Nah, manfaatkan itu. Aktiflah di sana dengan hal yang positif. Tunjukkannya karya ya, bukan hal yang galau-galau gitu. Tapi teman-teman nggak perlu yang terlalu kaku banget, malah kelihatan aneh kalau orang tuh kan nggak setiap hari positif gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kayaknya kok hidupnya perfect banget, kita juga bertanya-tanya sebenarnya. Nah, tergantung seberapa besar teman-teman mau membuka diri di sosial media. Apakah sekedar kehidupan yang karya saja atau juga mau ke kehidupan personal. Nah, itu juga bisa teman-teman batasi. Tapi apakah itu bisa berpengaruh terhadap penilaian? Bukan ke penilaian angka, tetapi lebih ke persepsi. Nah, persepsi kita terhadap seseorang. Gitu sih. Semoga menjawab. Ini pertanyaan udah habis sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian? Dan minta tolong, ini kebetulan ada form feedback yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Minta tolong diisi ya, buat masukan kita dan usulan tema selanjutnya mau seperti apa. Oke, mengingat keterbatasan waktu nih Mbak Ria, karena bahas psikotes itu kayaknya nggak bakalan ada habisnya ya. Ada saja yang ditanyakan. Langsung saja untuk closing statement dari Mbak Ria atau ujangan-ujangan sebelum adik-adik melakukan psikotes. Monggo, silakan.
Masih di-unmute, Mbak Ria? Oke. Ya, jadi sebelum teman-teman melamar, ini malah jadi sebelum melamar ya. Tapi ini soalnya relate banget nih. Sebelum teman-teman melamar sebuah posisi di sebuah perusahaan, pastikan teman-teman itu tahu dan punya rencana. Dirimu itu cocok enggak tuh di posisi itu, secara minat maupun secara potensi. So, begitu kita sudah cari tahu tentang apa sih yang dibutuhkan perusahaan, kita juga jadi lebih tidak abstrak gitu saat melamar pekerjaan. Begitu kita tidak abstrak dalam melamar pekerjaan, saat mengerjakan psikotes, kita bisa menunjukkan diri terbaik kita, diri kita yang apa adanya, yang memang sudah penuh dengan potensi masing-masing. Nah, harapannya nanti teman-teman jadi bisa lolos di proses seleksi, bisa masuk kerja, dan bisa bekerja dengan enjoy di sana. Gitu. Karena nggak ada gunanya teman-teman mengerjakan psikotes di faking atau di karang-karang gitu ya, hanya demi biar bisa lolos proses seleksi dan nantinya justru malah tersiksa karena memang nggak pas dengan pekerjaan yang teman-teman paksakan tersebut. Gitu ya, semoga teman-teman semua yang hadir hari ini dilancarkan dalam proses pencarian kerjanya sampai mendapatkan pekerjaan impian yang betul-betul dinikmati dan bisa enjoy di dalamnya. Begitu, Kang Hari, Mas Hari. Terima kasih Mbak Ria atas sinyal saya ini ya? Sinyal saya agak iya, agak delay. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Ria atas waktunya malam ini. Terima kasih juga, kebetulan ada Mbak Iin juga nih yang join malam ini. Makasih banyak. Tadi ada... Terima kasih Pak Hari. Ya, Bu Diana juga, Bu Diana dan tim ya, yang support terkait kegiatan malam ini. Kemudian ada juga Mbak Tita, terima kasih atas supportnya. Dan semua yang terlibat, peran aktif rekan-rekan, adik-adik untuk kegiatan malam ini. Dan sebagai informasi untuk kelas virtual Hafasa Academy yang akan buka dalam waktu dekat itu kita ada kelas menulis. Monggo jika adik-adik atau Bapak Ibu yang ingin join dan beberapa buku yang sudah launching dari kelas tersebut bisa dicek di hafasaacademy.com shop. Jadi itu adalah beberapa buku-buku yang sudah launching dari kelas 21 hari. Jadi dalam 21 hari insya Allah sudah bisa menerbitkan sebuah karya. Seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ria, Mbak Iin, Mbak Diana, Mbak Tita, rekan-rekan, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua.